Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azmi Gani dengan NIM 321422070. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Sebelum itu, kita terlebih dahulu membahas apa artinya pemanasan global. Pemanasan global artinya adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Apa yang Anda ketahui tentang pemanasan global? Tahukah Anda jika para ilmuwan sekarang dengan cermat mengamati pola cuaca di kutub utara, wilayah Siberia, diketahui suhu salah satu kota Siberia terindeks di angka 38 derajat Celcius pada 1-20 Juni 2020. Suhu ini menjadi suhu tertinggi sepanjang masa dalam sejarah suhu sepanjang daerah Arktik. Kota ini memiliki rentang suhu yang paling ekstrim di bumi, di mana titik terbawah musim dingin mencapai rata-rata minus 49 derajat Celcius. Sementara itu, di saat memiliki suhu tertinggi di musim panas sebelumnya hanya berada di angka 37,2 derajat Celcius. Terbayang jika daerah tersebut bisa sepanas itu. Apa kabar dengan kita yang non jauh di sana? Kondisi kota seputar kutub utara yang selama ini kita ketahui sedingin hati. Baik, kita akan membahas pengertian pemanasan global atau global warming. Apa itu pemanasan global warming? Apa jangan-jangan taunya cuma pemanasan global? Duh, gawat kalau iya. Are you crying? You're about. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan konsisten di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Sekedar info, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak. Jadi, dalam 100 tahun terakhir, jadi fix bumi kita semakin memanas. Penyebab pemanasan global. Apa yang sebenarnya menyebab bumi ini semakin panas? Mengapa bumi semakin mengalami kenaikan suhu? Nah, ini dia penyebabnya. Pertama, efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini seperti pemanasan pernafasan dan hasil pemakaman bahan bakar menyumbungi bumi. Karena kadarnya sudah berlebihan, maka CO2 seolah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Selain karbon dioksida, juga sulfur dioksida dan metana juga seperti CO2 menyumblung bumi. Layaknya sifat kaca, gas-gas yang melapisi jika akan membantunya infrared dari matahari seharusnya dikembalikan lagi ke angkasa. Infrared tertangkap di bumi. Emang kenapa kalau infrared warna-warni di bumi? Gini ya, sinar infrared memiliki panjang gelombang antara 760. Nah, itu dia. H20 alias air dihasilkan semakin banyak pemanasan yang terjadi akibat efek rumah kaca. Karbon dioksida semakin melimpah, uap air yang menyumbung ke atmosfer. Uap air itu sendiri menyambung
ternyata memberi efek rumah kaca seperti gas CO2. Pemanasan uap yang sering terjadi itu menambah jumlah uap secara terus-menerus sehingga akhirnya tercapai keseimbangan konsentrasi dari uap air. Efek rumah kaca dari penguapan air diselinyer lebih dari efek rumah kaca gas CO2 yang menghasilkannya. Aneh ya kalau banyak ras air hasilnya lembab. Ya memang kelembapan meningkat, namun meskipun kelembapan meningkat karena kandungan air banyak, kelembapan relatif udara nyaris konstan, bahkan berkurang karena udara malah menghangat. Namanya umpan balik perlahan mengingat CO2 di atmosfer betah dan berumur panjang. Umpan balik disebabkan penguapan awan. Jika dilihat dari bawah, memang awan terlihat memantulkan lagi radiasi ke permukaan. Akibatnya akan terjadi peningkatan efek pemanasan. Namun lain lagi jika kita mengintip dari atas, terlihat memantulkan lagi. Yang ketiga, variasi matahari. Yuk kita kenalan dulu untuk mengetahui variasi matahari. Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dilepaskan matahari. Variasi matahari dipengaruhi siklus matahari 11 tahun. Selain fluktuasi lainnya yang dapat prediktif. Ada dugaan bahwa adanya variasi matahari yang disebabkan oleh umpan balik dari awan telah memberi andil dalam pemanasan saat ini. Penyebab pemanasan global karena variasi matahari dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah pada variasi matahari yang terjadi peningkatan aktivitas matahari. Penipisan lapisan ozon yang memberikan kontribusi dalam pendinginan. Kombinasi fenomena variasi matahari dengan aktivitas gunung Merapi seperti memberikan efek pemanasan pada masa pra-industri sehingga tahun 1950 serta efek pendinginan pada tahun 1950. Disertakan bahwa matahari mungkin telah memberikan pengaruh terhadap 40-50% peningkatan suhu rata-rata global selama periode 19.000 sampai 2000. Sekitar 25,35% antara tahun 1980 dan 2000, para ilmuwan menyimpulkan bahwa meskipun pada peningkatan sensitatif iklim terhadap pengaruh matahari. Nah, cara mengukur pemanasan global itu gimana sih? Bagaimana kita mengukur pemanasan global yang sekarang kita alami? Apakah masih biasa kita alami? Apakah masih biasa saja? Sedang atau sedang mengkhawatirkan? Tahun 1896, sebenarnya para ilmuwan mencurigai pembakaran bahan bakar fosil akan mengubah komposisi atmosfer dan bisa mengakibatkan pemanasan global. Pada tahun 1957, ketika para penelitian bekerja pada kelompok penelitian global, yaitu International Geophysical Year, kemudian mengambil setempel atmosfer dari puncak gunung Mauna Loa di Hawaii untuk membuktikan hipotesis mereka. Hasilnya ternyata kadar CO2 meningkat. Konsentrasi di atmosfer menyebabkan pemanasan global. Sebenarnya para ilmuwan juga sudah menunggu kalau iklim bumi semakin menghangat, namun saat mereka belum punya cukup bukti untuk memperkuat dugaan, mereka mau dianggap halu.
perlu bertahun-tahun untuk melakukan pengamatan iklim, tidak hanya sehari atau 2 hari. Di akhir tahun 1980-an, barulah mereka berhasil mencatat data statistik yang menunjuk bumi menghangat, namun itu pun mereka masih kurang meyakinkan. Di daerah-daerah dekat perkotaan kemudian didirikan stasiun cuaca. Letak stasiun cuaca di perkotaan dengan tujuan banyak mendapat data dari panas yang dihasilkan dari aktivitas kendaraan dan bangunan. Data yang terkumpul terlebih akurat. Hasil tersebut cocok dengan hipotesis mereka selama ini. Menghangatnya bumi memang bukan hanya sekedar isapan jempol mereka. Akhir abad ke-20 tercatat bahwa 10 tahun terhangat selama 100 tahun terakhir terjadi setelah 1980 dan 3 tahun terpanas terjadi setelah 1990 dengan 1998 menjadi tahun yang terpanas. Model iklim. Untuk memperkuat hipotesis mereka tentang pemanasan global, sebenarnya para ilmuwan telah membuat model komputer berdasarkan prinsip-prinsip dasar dinamika fluida, transfer radiasi, dan proses-proses lainnya. Model iklim yang setiap tahunnya mengalami perbaikan kecanggihan teknologi. Hasilnya, terlihat bahwa penambahan gas-gas rumah efek kaca pada iklim yang lebih hangat, meskipun digunakan asumsi-asumsi yang sama, terdapat konsentrasi gas rumah pada kaca masa depan.